Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dan kita melanjutkan pembahasan tentang mubtada khabar yaitu anwaul khabar, macam-macam khabar. Ya, kita sebelumnya sudah membahas bahwasanya mubtada itu ada yang zahir, ada yang dhamir. Maka sekarang kita bahas tentang khabar. Qala musannifu rahimallahu taala, berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah yaitu Ibnu Jurm As-Sanhaji rahimallahu taala, wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Dan khabar itu ada dua macam ya, ada khabar yang mufrad, ada khabar yang ghairu mufrad ya. Fal mufradu nahwu Zaidun qaimun. Maka khabar yang mufrad contohnya Zaidun qaimun. Wa ghairu mufradi arba'atu asya'a, dan khabar yang bukan mufrad yang tidak tunggal arba'atu asya'a, ada 4 macam. Yang pertama al-jar wal majruru. Yang kedua wal dzarf. Yang ketiga wal fi'lu ma'a fa'ilihi, fi'il beserta fa'ilnya. Wal mubtada'u ma'a khabarihi, dan mubtada beserta khabarnya. Nahwu qalika Zaidun fid dari wa Zaidun indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu dahibatun. Contohnya yang khabar ghairu mufrad dari jenis jar majrur, contohnya Zaidun fid dari, Zaid ada di dalam rumah. Wa Zaidun indaka, Zaid ada di sisimu. Wa Zaidun qama abuhu, ini contoh yang khabarnya fil fa'il. Zaid itu berdiri bapaknya. Wa Zaidun jariyatuhu dahibatun, dan Zaid itu budaknya pergi ya. Asyarah, penjelasan. Al-khabaru naw'ani, ya, khabar itu ada dua macam. Mufradun wa ghairu mufradin. Ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Ada khabar tunggal, ada khabar tidak tunggal. Fal khabarul mufradu huwa ma laisa jumlatan wala shibha jumlatin. Maka ini maksud dengan khabar mufrad adalah khabar yang bukan jumlah atau bukan pula syibhu jumlah, yang menyerupai jumlah. Nahu qalika Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Contohnya perkataanmu Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Ya, jangan terkecoh bahwa istilah mufrad di sini bukan mufrad lawannya musanna dan jamak ya. Jadi yang dimaksud khabar mufrad ya, definisinya yang tadi disebutkan. Maksudnya khabarnya bukan jumlah, bukan pula syibhu jumlah. Karena contohnya Zaidun qaimun, ini kan mufrad dan mufrad. Wa Zaidani qaimani, ya dari sisi adat kan az-Zaidani qaimani sebenarnya musanna ya. Tapi kita nggak bisa bilang az-Zaidani ini ghairu mufrad, dia tetap mufrad. Karena yang menjadi khabar cuma satu kata saja ya. Dalam kalimat az-Zaidani qaimani, mana khabarnya? Qaimani ya. Dalam kalimat az-Zaiduna qaimuna, mana khabar az-Zaiduna qaimuna ya, satu kata. Tapi kalau khabar ghairu mufrad yang menjadi khabar itu lebih dari satu ya. Tapi kita lanjutkan, wal khabaru ghairul mufradi naw'ani, jumlatun wa shibhu jumlatin. Dan khabar ghairu mufrad itu ada dua macam. Yang pertama jumlah, yang kedua shibhu jumlah. Kita tahu kalau kita bicara jumlah berarti ada dua ya, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Ya. Adapun shibhu jumlah nanti kita akan bahas di bawah. Wal jumlatu naw'ani ismiyatun wa fi'liyatun, dan jumlah itu ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Fal ismiyatu hiya allati tabda'u bismin nahwu Zaidun jariyatuhu dahibatun ya. Maka ya khabar ghairu mufrad ya dari bentuk jumlah ismiyah. Contohnya ya hiya allati tabda'u bi ismin, yaitu yang diawali dengan isim. Contohnya Zaidun jariyatuhu dahibatun, Zaid itu budaknya pergi. Kita perhatikan ya. Kalimat Zaidun jariyatuhu dahibatun yang menjadi khabar ya, jariyatuhnya saja, zahibatunnya saja, atau keseluruhan jariyatuhu dahibatun ya. Maka yang benar ya dalam kalimat Zaidun jariyatuhu dahibatun yang menjadi khabar itu adalah keseluruhan kalimat jariyatuhu dahibatun. Itulah kenapa dikatakan khabarnya ghairu mufrad, tidak tunggal. Artinya yang jadi khabar bukan hanya satu kata tapi satu paket ya. Zaidun jariyatuhu dahibatun ya, kita lihat i'rabnya di catatan kaki. Zaidun mubtada'un awwalun. Zaid adalah mubtada yang pertama.
jariyatu mubtada'un sanin wa huwa mudhafun ya. Jadi Zaid mubtada awal, jariyatu mubtada yang kedua. Jadi ada dua mubtada di sini. Wa huwa mudhaf ya, jariyatuhu karena diidhofahkan kepada ha. Wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Dan ha ya pada kata jariyatuhu diidhofahkan kepadanya ya, dhamir muttasil di dalam kedudukan jar sebagai mudhaf ilaih. Wa dahibatun khabarun mubtada tsani, dan dahibatun ini menjadi khobar bagi si jariyah ya, bagi mubtada yang kedua jariyah. Terus mana khobarnya si Zaid? Nah, khobarnya si Zaid wal jumlatul ismiyatu, yakni keseluruhan kalimat jariyatu dahibatun fi mahalli rafin khobarun lil mubtada'il awal yaitu Zaid. Keseluruhan kalimat jariyatu dahibatun menjadi khobar bagi si Zaid. Jadi dalam kalimat Zaidun jariyatu dahibatun ada dua mubtada dan ada dua khobar, di mana Zaidun mubtada awal, jariyatu mubtada tsani, dahibatun khobar bagi jariyatu, dan khobarnya si Zaid ini keseluruhan kalimat jariyatu dahibatun. Baik, kita lanjutkan. Wal fi'liyatu ya, jumlah yang kedua jumlah fi'liyah, hiya allati tabda'u bi fi'lin. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh fi'il. Nahwu Zaidun qama abuhu. Zaid itu telah berdiri bapaknya. Zaid itu telah berdiri bapaknya. Maka kita lihat i'rabnya, Zaid itu sebagai mubtada. Zaidun mubtadaun wa qama fi'lun madin wa abuhu fa'ilun ya. Jadi Zaid mubtada, qama fi'il madi, abuhu fa'ilnya qama. Terus mana khobarnya Zaid? Khobarnya Zaid keseluruhan kalimat qama abuhu. Makanya disebut enggak mufrad karena yang jadi khobar bukan hanya satu kata, bukan cuma qama saja, bukan abuhu saja, tapi qama abuhu menjadi khobarnya si Zaid ya. Jadi seperti itu. Wal jumlatul fi'liyatu yaqum abu fi mahli rafin khabarun lil mubtada. Ini Zaid ya. Insyaallah ini mudah karena sudah dibahas di program Bina. Wa syibhul jumlati naw'ani, barusan itu khabar jumlah ya. Yaitu jumlah ismi dan jumlah fi'liyah. Sekarang kita bahas yang syibhul jumlah, menyerupai jumlah. Wa syibhul jumlati naw'ani, al-jar wal majruru wa dzarfu. Dan yang menyerupai jumlah itu ada dua macam. Jar majrur dan dzaraf. Fal jaru wal majruru nahwu Zaidun fid dari ya. Maka contoh khobar syibu jumlah yang pertama jar majrur, contohnya Zaidun fid dari. Zaid ada di dalam rumah. I'rabnya Zaidun mubtadaun wa fid dari jarun wa majrurun wa syibul jumlati fid dari fi mahalli rafin khabarun lil mubtada'i Zaidun ya. Jadi Zaidun fid dari yang menjadi khobar si Zaid bukan hanya fi-nya saja. Bukan hanya ad-darinya saja, tapi fid dari jadi khobarnya si Zaid. Ya. Makanya kalau kita ngerap ya, boleh kita katakan wasyibul jumlati ya fi mahalli rafin khabarun mubtada atau al-jaru wal majruru ya. Seperti itu ya, keduanya boleh. Wa dzarfu nahwu Zaidun 'indaka, dan syibul jumlah berupa dzaraf, contohnya Zaidun 'indaka. Zaid ada di sisimu. Maka ya Zaid sebagai mubtada, indaka indahnya dzaraf makan ya, kemudian kafnya mudhaf ilaih. Kemudian mana khabarnya Zaid? Keseluruhannya indaka. Baik, ya ini macam-macam khobar. Jadi khobar itu ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad, di mana definisi mufrad di sini bukan dari sisi adat ya, bukannya mufrad musanna jama', tapi maksudnya ada mubtada yang khobarnya itu satu kata, baik katanya itu mufrad musanna jama'. Ada juga mubtada yang khobarnya itu tidak satu kata, tapi lebih dari satu kata, seperti Zaidun fid dari. Mana khobarnya? Fi dan ad-dari semuanya. Zaidun qoma abuhu, mana khobarnya? Qoma abuhunya, semuanya. Makanya disebut sebagai ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad dibagi lagi menjadi dua kalau kita mau bagi. Ada khobar jumlah, yaitu jumlah ismi, jumlah fi'liyah. Ada khobar syibu jumlah, menyerupai jumlah, yaitu jar majrur dan dzaraf. Baik. Fal hasilu ya, kesimpulannya annal khabaru 'ala tafsiri khamsatu anwa'in. Ya, khabar itu kalau mau didetailkan, kalau mau dijabarkan ada 5 macam. Mufradun ya, ada khabar mufrad. Wa jumlatun ismiyatun, ada khabar jumlah ismiyah. Wa jumlatun fi'liyatun, ada khabar jumlah fi'liyah. Wa jarun wa majrurun, yang keempat ada khabar jar majrur.
wa dzarfun dan khobar dzaraf. Ya, kita lihat tambihnya. Ilam annahu qad ikhtalafa al-ulama'u fil khabari. Ahwa dzarfu wal jaru majruru am huwa mahdhufun wa dzarfu wal jaru majruru muta'alliqan bihi. Fa idza qulta Zaidun fid dari wa Zaidun indaka fattaqdiru Zaidun kainun fid dari wa Zaidun kainun indaka. Ya, kita terjemahkan dulu. Ilam, ketahuilah bahwasanya qad ikhtalafa ulama fil khabar. Telah berselisih pendapat para ulama nahwu dalam masalah khabar. Ahwa dzarfu wal jaru majruru, apakah khobarnya itu langsung dzaraf dan jar majrurnya? Am huwa mahdhufun wa dzarfu wal jaru majrur muta'alliqan biha, atau ada sesuatu yang dibuang sedangkan dzaraf dan jar majrurnya itu berkaitan dengan keduanya. Fa idza qulta Zaidun fid dari wa Zaidun indaka, maka jika kamu mengatakan Zaidun fid dari wa Zaidun indaka fattaqdiru, ya, maka takdirnya adalah Zaidun kainun fid dari, Zaid itu ada di rumah. Jadi yang menjadi khobar itu bukan fid darinya tapi ada kata kainunnya. Begitupun Zaidun indaka, ya, maknanya Zaidun kainun indaka, Zaid ada di sisimu. Bahkan kalau kita menerjemahkannya saja, ini ya takdir seperti ini lebih diterima, ya. Zaidun fid dari kan maksudnya, ya, kalau kita mengatakan Zaid di rumah maksudnya apa? Zaid ada di rumah. Zaidun indaka, Zaid di sisimu. Zaid ada di sisimu, ya. Jadi apa namanya? Khusus untuk khobar syibu jumlah, yaitu jar majrur dan dzaraf, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadi khobar itu jar majrurnya saja, tanpa ada yang dibuang, tanpa ada takdir-takdiran, ya. Tapi yang kuat insyaallah adalah yang mengatakan bahwasanya ada yang dibuang di situ. Ya, Zaidun fid dari, ya, Zaidun kainun fid dari. Zaidun indaka, Zaidun kainun indaka. Makanya kalau kita ngerob, ya, Zaidun fid dari, ya, dengan i'rab yang lengkap, setelah kita selesai menyatakan fid dari itu jar majrur, kita katakan al jaru wal majruru muta'alliqani bi mahdhufin taqdiru kainun, ya, fi mahalli rafin khabar mubtada. Jar majrur, ya, berkaitan dengan sesuatu yang dibuang. Takdirnya asalnya kainun, ya, ada mana, ada sisipan, ada di situ. Fi mahalli rafin khabar mubtada, di dalam kedudukan rafa sebagai khabar mubtada, ya. Wa qad dhahaba al-musannif ila ra'yil awal. Dan penulis kitab Al-Jurum ini, ya, telah memilih pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwa Zaidun fid dari, yang menjadi khabar itu fid darinya, tanpa ada sesuatu yang ditakdirkan di situ. Lakinnar ra'ya tsaniya, akan tetapi, ya, pendapat yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwasanya dalam kalimat Zaidun fid dari dan indaka itu ada takdir yang dibuang. Huwaladzi alaihil jumhuru, ya, itulah yang dipegang oleh jumhur ulama nahwu. Wa huwa shahih, dan itulah yang benar. Wallahu alam, ya, dan Allah Maha mengetahui. Yunzar Ibnu Aqil, ya, silakan lihat Sarah Alfiyah Ibnu Aqil jilid 1 halaman 211. Dan memang, ya, dalam masalah ini, ya, saya sendiri memilih pendapat yang mengatakan ada takdir yang dibuang, ya. Asalnya Zaidun kainun fid dari, Zaidun kainun indaka, ya. Boleh pakai kainun, boleh pakai istaqarra. Zaidun kainun fid dari atau Zaidun istaqarra fid dari, yang keduanya bermakna ada, ya. Tapi sekarang kita lihat bagan di halaman 98, ya. Jadi ini kesimpulannya bahwa khabar itu ada dua. Ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Kemudian khabar ghairu mufrad ada dua. Ada jumlah, ada syibu jumlah. Khabar jumlah ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Dan khabar syibu jumlah ada dua. Ada jar majrur dan dzaraf. Taib, ini untuk sisanya bisa dibaca sendiri. Begitupun dengan i'rabnya, insyaallah ini mudah. Taib, kita cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.